Saya bersama dengan jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini juga mengucapkan shalom. Dan biarlah kita bersama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Galatia. Pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16. Kita baca dulu ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Kemudian nanti kita akan lanjut pada pasal 6. Sudah dapat semua jemaat katakan amin? Kita baca sama-sama ayat 16, 17, 18. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. 18. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kita loncat pasal 6. Kita baca ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. 4. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. 7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Yang menjadi nats kita secara khusus ayat 9, ayatnya ke-10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara pemuda-pemudi yang hadir pada pagi hari ini, baik di tempat ini maupun sedang ibadah lewat live streaming. Saudara, kehadiran COVID-19 mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Ya, betul ya. Mengubah tatanan hidup kita yang normal. Sekarang kita sudah masuk yang normal tetapi new. Gayanya baru, stylenya baru, ya, polanya baru. Saudara, di beberapa kota, ya, PSBB itu sudah selesai masa berlakunya, ya, tetapi kita melihat di media, justru saudara, ketika masa itu saudara sudah selesai PSBB itu, justru kita melihat peningkatan COVID yang sangat tinggi, ya. Peningkatan COVID yang sangat tinggi sehingga pemerintah terus-menerus saudara memperingatkan, mengajak agar warga seluruh masyarakat Indonesia sadar, kita sadar, pemimpin-pemimpin mengingatkan, orang tua mengingatkan, ya,
supaya kita sadar akan perubahan yang kita belum biasa untuk jalani. Belum biasa cuci tangan kalau dari mana-mana, belum biasa pakai masker, ya. Secara spontan kadang-kadang kalau ketemu kita langsung mau salaman, karena kita puluhan tahun itu sebelum tahun 2020, sebelum COVID itu datang, kita bahkan berangkulan. Saudara, semua struktur kehidupan berubah, dampak di mana-mana, politik, ekonomi. Bahkan saudara, dampak ekonomi yang sangat besar, ya, membuat banyak orang saudara mengalami kehilangan pekerjaan, pengangguran, ya, penghasilan yang menurun, dan ada bentuk saudara pengemis yang model baru sekarang. Kalau di Jogja saya lihat saudara ketika kita berhenti di perempatan, sekarang ada model saudara yang baru, dia pakai tulisan. Karena dampak COVID-19 ini kami tukang beca, ya, kami mengalami kesulitan. Saudara pernah melihat tulisan itu di perempatan di Ring Road, ya. Di Ring Road itu ada saudara di perempatan lampu merah. Dan kami sangat membutuhkan bantuan uluran tangan Bapak Ibu. Saudara, kita tergerak, kita membuka kaca mobil dan kita memberikan kepadanya uang 5.000, 10.000, dan dia sangat berterima kasih. Terima kasih, matur nuwun. Saudara, di samping perubahan-perubahan itu kita melihat bahwa tingkat depresi dan stres manusia itu meningkat. Sehingga banyak orang saudara, kalau saudara dia kosong hidupnya, tidak mendekat kepada Tuhan, maka saudara banyak orang mengalami tingkat kemiringan. Ya, berubah saudara, ya, derajat pikirannya itu berubah dari normal menjadi abnormal, saudara. Itu ya. Banyak saudara ya yang histeris, tiba-tiba histeris. Makanya hati-hati saudara ya. Kalau emosi, perasaan kita udah kacau balau, hati-hati. Ya. Kalau kita sudah mulai mau tensi tinggi, mulai marah-marah yang tidak benar, ada saudara didikan disiplin marah benar. Tapi ada yang tidak. Saudara, kita harus mulai hati-hati. Nah, kita semua mengalami dampak daripada saudara COVID ini. Tidak ada yang terluput, mau bilang orang percaya, orang tidak percaya. Saudara, semua sama. Bahkan seluruh dunia. Saudara, kemarin di berita di Metro itu, saudara, Brasil itu saudara menempati peringkat sudah tinggi sekali. Sudah hampir 1 jutaan saudara. Dan presidennya kemarin di demo, saudara. Karena dari presiden Brasil itu menganggap remeh itu corona. Padahal dalam beberapa bulan kematian hampir 50 saudara ribu kematian berturut-turut, tinggi sekali saudara. Saudara, kita mengalami semua, kita memasuki tahap kehidupan yang sukar, yang Alkitab katakan memang saudara di akhir zaman saudara akan muncul masa-masa yang sukar. Tetapi saudara, kabar baiknya bagi kita, ya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, kita anak-anaknya, kita punya Bapa yang baik yang ada di surga. Amin. Kita percaya bahwa kita punya Bapa yang baik. Itulah sebabnya salah satu lagu favorit saya saudara adalah Bapa Engkau Baik. Ketika keadaan sekeliling tidak baik, ketika tidak ada orang yang mengerti, memahami pergumulan hidup kita, tangisan, air mata kita, sakit, beban, segala pergumulan kita, saudara diingatkan lewat pujian Bapa Engkau baik. Engkau selalu baik bagiku. Amin. Saudara, ini saudara yang menguatkan kita bahwa kita percaya, ya, ada pribadi yang maha kuasa, yaitu saudara Bapa yang baik yang memberikan Roh Kudusnya. Gereja Tuhan saudara tidak boleh hidup pesimis, tidak boleh hidup putus asa, tidak boleh saya dan saudara larut di dalam keadaan situasi yang tidak menentu. Tapi gereja Tuhan, anak-anak Tuhan harus bangkit. Karena apa? Karena kita ada Roh Kudus. Katakan
Roh Kudus. Saudara jemaat, ya, apakah Bapak Ibu mengingat pengajaran tentang Roh Kudus? Di dalam Yohanes pasal 14, pasal 16, ketika Yesus naik ke surga, Yesus berulang-ulang mengingatkan kepada gerejanya kalau dia pergi kepada Bapa, dia tidak akan meninggalkan kita yatim piatu. Amin. Berulang-ulang Yesus berbicara bahwa ada Roh Kudus dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan bagi gerejanya. Katakan amin yang percaya. Kalau engkau sudah percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, engkau sudah bertobat, engkau mengundang Roh Kudus itu masuk, dia tinggal di dalam hidupmu. Memang dia makhluk supranatural, jadi tidak kelihatan. Saudara, Roh Kudus diberikan kepada kita. Amin, haleluya. Saudara tidak sendirian. Ada Roh penolong, Roh kebenaran, Roh penghibur. Amin. Dia menghiburkan kita dalam segala keadaan. Dia menghiburkan hati kita. Kemudian saudara, kita diberikan wahyu yang tertulis, yaitu Alkitab. Katakan Alkitab. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, yang dinyatakan kepada gerejanya, diberikan kepada gerejanya sebagai penyingkapan tentang Allah, tentang janji-janjinya, tentang peraturannya. Ini sudah diterjemahkan saudara ke dalam seluruh bahasa suku-suku di dunia, sehingga setiap orang walaupun tidak tahu bahasa Indonesia, dia ada Alkitab di dalam bahasa sukunya, sehingga dia saudara bisa memiliki kehidupan yang baru. Karena apa? Karena punya firman Allah yang hidup. Saudara, ini firman Allah yang hidup. Amin. Kalau kita menghormatinya, menerimanya, menghormatinya, membacanya, merenungkannya, maka hidup kita dikatakan di dalam kitab Mazmur itu diberkati. Amin. Diberkatilah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Walaupun pada musim kering, dia tidak akan mengalami kekeringan. Dia akan, saudara, terus-menerus berbuah. Amin. Jadi ketika kita menghadapi situasi dunia yang tidak menentu, anak-anak Tuhan tidak boleh semakin terpuruk. Amin. Gereja Tuhan tidak boleh semakin mundur, semakin saudara jauh dari Tuhan, semakin putus asa, tidak boleh. Karena Tuhan tidak menentukan anak-anak Tuhan itu saudara hancur, tidak menentukan hidup kita itu saudara gagal. Tapi Tuhan itu saudara menentukan hidup kita melalui Alkitab, melalui firman-Nya. Kita tahu bahwa kita punya Allah yang memberikan rancangan-rancangan yang indah bagi hidup kita. Situasi sekeliling boleh tidak indah, tetapi hati kita bisa indah. Amin. Situasi sekeliling boleh suram, langit boleh mendung, tetapi hati kita tidak boleh mendung. Amin. Saudara saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya di tengah-tengah pandemik ini, ya kita tidak tahu sampai kapan berakhir, tetapi kita sudah memasuki new normal itu. Kehidupan yang baru, yang normal tetapi baru, style baru, gaya baru, hikmatnya saudara juga saudara harus terus-menerus baru dalam hidup kita. Maka saudara, renungan kita saudara masih berkaitan dengan topik yang terus-menerus diajarkan, yaitu saudara berkaitan dengan khotbah minggu lalu, saudara, yaitu dalam poin yang kedua, dalam hidup perkenanan Tuhan kepada kita, yaitu di dalam seri hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Jadi masih ada kaitan dengan orang percaya hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, orang percaya yang hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, dia hidupnya itu kreatif. Katakan kreatif. Gereja itu tidak mandek, tidak stagnasi. Gereja bisa, saudara, kita secara kolektif ini, secara persekutuan ini beribadah, tetapi gereja itu bisa berbicara secara pribadi, karena kamu adalah bait Roh Kudus. Gereja yang sesungguhnya adalah kamu. Katakan saya. Saya adalah gereja.
Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupanmu secara pribadi. Dia hidup, dia pribadi, dia berbicara, dan kita mendengar suaranya. Kita tahu mana suara setan, suara iblis, suara diri kita sendiri, ya, nafsu kita, kedagingan kita, dan mana suara Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini, saudara, gereja Tuhan itu harus kreatif, ya. Kreatif di dalam hidup ini, saudara. Hidup ini tidak boleh saudara mandek, tidak boleh berhenti, tidak boleh saudara putus asa, discourage. Hatinya itu redup, putus asa. Apalagi kalau sudah dalam tanda kutip mati. Hatinya itu hidup badannya, tapi di dalamnya mati. Tidak ada gairah, tidak ada kehidupan. Nah, Tuhan mau anak-anak Tuhan itu kreatif. Bagaimana kita bisa hidup, saudara, kreatif ini? Saudara dan saya, kita kembali di dalam teks di dalam Galatia. Saya dan saudara harus menjadi pribadi yang kreatif dengan pertama, saya dan saudara harus memberikan hidup kita itu dituntun, dipimpin oleh Roh. Katakan, dituntun, dipimpin oleh Roh. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, ya, dipimpin, dikuasai oleh Roh Allah. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum. Artinya saya dan saudara memiliki saudara kehidupan rohani yang hidup, yang kreatif, bukan mati, bukan kaku, bukan hukum yang baku, hukum yang peraturan yang tertulis. 1, harus berdoa. 2, harus mandi. 3, harus makan. 4, harus begini. Saudara tidak mati hubungan itu, tetapi hidup. Saya dan saudara dituntun, dikuasai oleh Roh Kudus. Sebab mari kita melihat dalam kitab Roma, saudara. Mari kita membuka kitab Roma. Kalau kita, saudara, memiliki Roh Allah, maka Roh Kudus itu yang memimpin hidup kita. Roma pasalnya yang ke-8. Saudara, kita lihat. Mari kita membuka Roma pasalnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-9 kita baca bersama-sama. Dan 14 ya, 9 dulu. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Pertama, kita harus cek dan dicek kehidupan kita, ya. Kalau kamu, jika memang Roh Allah, katakan jika memang. Sebenarnya, saudara, ketika kita lahir baru, Roh Allah itu ada di dalam hidup kita. Hanya persoalannya di dalam hidup setiap hari. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak membuka lebar hati kita, tidak membiarkan Roh Kudus itu bergaul dengan kita. Kita bergaul dengan Dia, sehingga kita tidak sadar dalam hidup hari-hari bahwa sebenarnya ada pribadi yang begitu dahsyat, yang begitu hebat berdiam di dalam diri kita. Jika memang Roh Allah, ya, itu diam di dalam kamu. Tetapi kalau orang tidak memiliki Roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bukan saudara menjadi anggota kerajaan Allah karena kita anggota gereja, tetapi kita menjadi anggota kerajaan Allah karena kita dilahirkan kembali. Dan tanda kita dimateraikan itu ada Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, dan Dia adalah materai, ya, materai untuk Tuhan, saudara, memberkati anak-anaknya. Tanda kepemilikan itu Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Ayat yang ke-14 mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sekarang statusnya udah jelas. Roh Kudus ada di dalam dirimu. Kamu tanda materainya Roh Kudus. Kamu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang bagaimana, saudara, kita bisa kreatif
di dalam pimpinan Roh Kudus itu. Kembali dalam kitab Galatia. Hiduplah oleh Roh. Jadi ada kerjasama. Orang percaya, anak Tuhan itu ada kerjasamanya dengan Roh Kudus. Hiduplah, tunduklah, berilah dirimu. Ya, ayat 18, beri dirimu dipimpin. Katakan memberi diri dipimpin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang anak, kalau bapak ibu yang masih punya anak kecil itu ya, seperti Yosi ini, ya masih kecil seperti anaknya Pak Neta masih kecil. Itu anak kecil kan kalau jalan itu dia maunya kan pegang tangan bapaknya atau ibunya, betul enggak? Dan dia selalu mau dekat dengan mamanya atau ibunya. Dia tidak mau dekat dengan orang asing. Dan kalau ibunya udah jalan duluan, dia akan teriak, "Ibu, mama, mami." Nah, dia mau, terus dia nempel di situ. Karena apa? Karena dia merasa aman, nyaman, mama papanya akan memimpin dia ke jalan yang baik. Mama papanya nanti akan ngasih dia makan. Mama papanya nanti akan memberi apa yang dia mau. Dia merasa aman, dia merasa nyaman. Dipimpin oleh bapaknya. Tangannya dipegang sama papanya, jalan. Tangannya dipegang sama ibunya, dipegang sama kakaknya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, rahasianya di sini supaya kita bisa menjadi kreatif. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh. Jadi orang percaya, saya dan saudara itu harus ada kerjasamanya. Roh Kudus, ini hidup saya, ini diri saya, ini cita-cita saya, ini rumah tangga saya, ini kerja saya. Saya berikan, saya minta Engkau menuntun langkahku. Saya minta Engkau memimpin hidupku. Engkau memberkati usahaku. Engkau memberkati pekerjaanku, studiku, masa depanku. Engkau menuntun aku. Saudara, banyak anak-anak Tuhan tidak bisa menjadi kreatif karena mengandalkan kekuatannya sendiri. Mengandalkan hikmatnya sendiri. Kadang-kadang saudara sebagai hamba Tuhan kita ditelepon, "Pak, tolong doakan. Ini bangkrut deh, ini begini. Nah dulu waktu mau buka usaha aja enggak pernah minta doa, enggak pernah sharing, belum pernah saudara minta didoakan. Setelah bangkrut, setelah gagal baru minta didoakan. Mau minta cerai, gimana ini cerai? Bagaimana? Boleh enggak bercerai? Malah tanya, boleh enggak bercerai? Gimana orang menikah? Orang Kristen kan sudah tahu kalau menikah sekali seumur hidup, maut yang memisahkan. Saudara, kenapa? Alasannya udah enggak cinta, kata udah enggak cocok. Lah dulu waktu muda cocok. Dan juga tidak konseling, tidak bertanya, tidak meminta bimbingan, tidak meminta didoakan. Saudara, banyak orang Kristen yang katanya saudara kita itu Kristen, tapi kita dalam kehidupan setiap hari tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di gereja aja kita duduk manis, tapi keluar dari gereja ke kos, ke rumah, apakah kita bertanya kepada Roh Kudus? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita di tengah-tengah COVID ini kita menjadi kreatif di dalam pimpinan Roh Kudus. Pertama, kreatif secara rohani. Katakan kreatif secara rohani. Ya, banyak gereja masih tutup. Saudara, lama sekali. Bagaimana? Kita aja yang 1 minggu 1 kali CCS-nya sudah tidak kumpul, CCS kita sudah tidak kumpul. Juga jemaat merindukan. Kemarin ada yang mengusulkan, "Bu Grit, bagaimana kalau di new normal ini sekali-sekali kumpul dong, 1 bulan 1 kali. Kita pada kangen ini, kita pada rindu ini." Ya, kita berdoa bagaimana hikmat Tuhan. Ya, saudara, saya kasih dalam kreatif secara rohani, saudara. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan melahirkan buah-buah roh. Kreatif rohaninya harus. Saudara, di tengah-tengah pandemik ini kita bukan mundur, tetapi saudara, saya melihat bahwa di Facebook, ya, IG, segala macam orang saudara bisa memposting khotbah online, ibadah online, ayat-ayat, saudara, menulis ayat, mengirimkan ayat, menaruh ayat-ayat. Ya, tinggal kita anak-anak Tuhan ini memilih
apa yang saudara pilih di sosial media itu. Apa yang saya dan saudara buka di Facebook, apa yang kita buka di WA, apa yang kita buka di IG, apa yang kita buka di internet itu. Saudara, begitu banyak firman Tuhan, begitu banyak ayat-ayat dituliskan, disebarkan. Penginjil, pendeta, hamba Tuhan, gereja-gereja. Tinggal kita memilih, saudara, bagaimana kita membangun iman kita. Menjadi kreatif secara rohani dengan saudara, terus kita, saudara, tekun berdoa. Katakan tekun berdoa. Kemudian tekun bersekutu dan tekun melayani Tuhan. Jemaat mula-mula di Kisah Para Rasul, mereka setelah dipenuhi Roh Kudus, mereka tekun berdoa. Punya yang namanya kehausan akan berdoa. Karena doa adalah relasi kita dengan Bapa, relasi kita dengan Tuhan, ya. Bahkan orang berkata doa itu adalah nafas kehidupan. Kau bayangkan orang Kristen kalau nggak berdoa, maka matilah rohaninya. Dulu kita ada doa malam di sini kalau hari Jumat. Sekarang saudara di markas, kalau Rumah Anak Indonesia, saudara berdoa. Subuh dia berdoa, sore mereka berdoa, malam mereka berdoa, menyanyi, memuji, menyembah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bertekun, bersekutu, belajar firman Allah, bertekun, baca. Sekarang bahasa apa yang tidak ada di dalam internet? Semua ada. Mau bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Nias, bahasa Bali, bahasa Ambon, bahasa segala, bahasa Sangir, bahasa suku saya. Ada, saudara. Semua ada. Jadi saudara menjadi kreatif secara rohani, bukannya mandek rohaninya. Amin. Ini yang disebutkan kita menabur di dalam roh. Karena di hari-hari yang sukar ini, saudara, ada banyak orang semakin kreatif dalam kejahatan, banyak banget. Kejahatan tipu online. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus kreatif, tapi jangan kreatif yang licik, kreatif yang jahat, kreatif yang menghancurkan orang lain. Anak-anak Tuhan kreatif rohaninya, bukan kreatif juga untuk menyerang orang lain. Ada orang tulis status, serang orang lain. Kasih ayat itu bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Ya, tulis kata-kata rohani tapi nyinggung orang lain. Beda loh spirit orang menulis status menyinggung orang dan spirit menulis untuk membangun orang lain. Itu ada spiritnya, saudara. Tapi saudara, kita harus kreatif untuk saudara, ya, perkara-perkara rohani di mana supaya iman kita itu bertumbuh, berbuah sehingga melahirkan buah-buah roh, ya. Galatia pasalnya yang kelima ayat 22. Buah roh itu lahir. Ada kasih, ada sukacita, ada apa coba jemaat membaca? Ada 9 buah roh. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita kreatif rohani sehingga kita hidup dipenuhi Roh Kudus dan hidup kita melahirkan buah-buah roh. Katakan amin. Di tengah-tengah pandemik ini, saudara, kasihnya bertambah-tambah kepada Tuhan dan kepada sesama. Amin. Kepada keluarga kita, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Saudara, kami melayani saudara di Rumah Anak Indonesia. Saudara, banyak anak-anak itu. Saudara, kami merasakan bertambah-tambah kasih. Mengasihi anak seperti mengasihi anak kandung sendiri. Saya sharing saudara dengan staff bagaimana kasih dan cinta kita itu kepada anak-anak. Ya, kasih kita bertambah-tambah. Sukacita, katakan sukacita. Di masa pandemik ini saudara, kalau tidak ada sukacita sejati, bahaya hati saudara. Hati saudara kalau penuh kegelisahan, ya, penuh dengan saudara gundah gulana, stres, pikirannya kacau, waduh bahaya banget saudara. Itu tidak mengalami kelimpahan di dalam roh. Jadi sukacita, ya, ada uang sukacita, tidak ada uang sukacita, karena
Kita tahu Tuhan itu sumber sukacita. Saudara, damai sejahtera. Katakan damai. Apakah hatimu peace? Orang kalau datang di rumah anak Indonesia, bisa ya kalian ya. Nah, teman saya kadang mumet deh. Ini anak bajik sekali ya. Dulu nggak ada diamnya memang, saudara. Dan saudara, bisa enggak kita peace di tengah-tengah keramaian? Hati saudara bisa peace enggak? Di kos, di rumah, di kampus, di jalan, damai. Orang kalau enggak punya peace, pemarah, meledak, marah, semua disemprotin, anjing ditendang. Ya, rumah saudara harus damai, amin. Ciptakan, bangun, karena kitalah yang dipenuhi Roh Kudus, amin. Kita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan di diri. Sekarang banyak orang tidak bisa menguasai diri. Hati-hati saudara. Motor ditabrakkan, barang dilempar, binatang ditendang, ya sendiri banting-banting, tidak bisa menguasai diri. Hanya orang-orang yang menundukkan diri, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, tunduk. Dia, saudara, bisa, saudara, membangun kehidupan rohani dan menabur di dalam roh terus-menerus. Itu kuncinya, itu rahasianya. Makanya gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk bisa menjadi kreatif, kita harus terus-menerus menundukkan diri kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Maka kita kreatif secara rohani. Kalau kita kreatif secara rohani, di dalam gereja mula-mula Kisah Para Rasul, maka orang itu akan kreatif jasmaninya, kreatif pikirannya itu kreatif. Karena Roh Kudus itu mendiami seseorang, Roh Kudus itu kreatif. Roh Kudus itu benar, suci, kudus, kreatif, teratur, maha kuasa. Jadi kalau kita gereja Tuhan, anak-anak Tuhan didiami Roh Kudus, Roh Kudus memimpin hidup kita, maka otak kita ini tidak malas. Katakan tidak malas. Lihat ke depan semua. Saudara, tidak malas. Masih muda, saudara. Udah tua aja tidak malas. Jemaat Tuhan di tempat ini juga rajin-rajin. Amin. Kita kreatif secara jasmani. Apa yang kita punya dijumpai oleh tangan kita, itu kita olah. Katakan kita olah. Kita menabur ya di dalam kebaikan. Janganlah kita jemu berbuat baik. Ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Bagaimana bisa menanggung beban orang lain kalau untuk beban diri kita sendiri kita tidak bisa tanggung, tidak bisa kita pikul? Orang itu bisa mengalir, menolong orang lain, memberi kepada orang lain. Karena orang itu, saudara, sudah beres dengan dirinya sendiri. Ya. Kreatif. Apa yang bisa kita olah, kita olah. Kalau kita punya rumah, tidak punya lahan, sekarang ada banyak ya. Di postingan itu bisa bikin polybag, ya, tanaman-tanaman di situ, sayuran di situ, ya bumbu-bumbu di situ. Kalau jemaat ke Rumah Indonesia di Kaliajir itu, saudara, dan di Jeragung, itu Kaliajir itu depannya, saudara, ada kolam terapi ikan. Jadi ada kolam ikannya, ikan terapi. Saudara masukin kakinya, nanti ikannya datang gigit-gigit. Saudara kreatif, menciptakan, ya, bikin, beli bambu di desa lebih murah, beli alat, mengolah dan lain sebagainya. Saudara, kemarin juga saudara belajar untuk membuat tahu. Saya menghitung-hitung anggaran pengeluaran Rumah Indonesia untuk lauk. Saya menghitung tahu, tempe, banyak sekali. Dan saya melihat bahwa itu ada ilmunya, di internet itu tinggal buka. Saya membuka cara membuat tahu. Lalu saya praktek. Saya beli, saudara, kacang kedelai 2 kilo. Ya, hari Jumat saya praktek, pulang dari berenang, habis urusan ini, urusan itu, saya tidak tidur. Saya bikin tahu bersama Fisher, sama Cynthia, saudara. Ya, mulai dari memblender, memasak, membuat. Belum sempurna, ya, seperti tahu yang saya beli. Tetapi adalah tahu jadinya, saudara. Dan di Kaliajir udah saya kirimi loh. Tidak tahu ya, apa mereka sudah goreng atau belum. Tidak sempurna. Saya bilang sama diri saya, tidak apa-apa, jangan kecewa, jangan putus asa.
baru pertama kali. Suami saya bilang, maju terus nih. Nanti kalau sudah ahli, latih anak-anak, bikin tahu sendiri. Nah, tim kreatif ya. Saudara, kita harus belajar ya, mengolah sesuatu. Keterampilan, bikin, pintar bikin kue, pintar menjahit, pintar menggambar. Gambar bagus-bagus, jual itu gambar online, tawarkan. Pintar bikin cerita, pintar bikin makanan. Saudara, saya suka mempraktek bikin ya. Karena pasti kalau di rumah anak Indonesia, kalau bikin itu tidak akan dibuang, pasti akan dimakan. Saudara, kita tidak boleh mandek selama masih ada tangan. Saya kasih tahu, selama masih ada otak, otaknya waras, pikirannya sehat, pakai. Selama masih ada mata, ada tangan, ada kaki, ada badan, bisa bergerak, jangan tidur terus. Tidur terus, saudara akan menjadi miskin. Amsal 10 ayatnya yang keempat. Coba saudara baca bahwa adalah perintah Tuhan kita juga kreatif secara jasmani. Amsal 10 ayatnya yang keempat. Coba jemaat membaca. Sudah dapat di depan? 1, 2, 3. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikannya kaya. Amin. Harta benda yang ayat yang ketiga, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tangan yang lamban membuat miskin, tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, perhatikan ayat-ayat ini. Ayat yang kelima, siapa mengumpulkan pada musim panas, dia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Saudara lihat, Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Amin. Tapi jangan lupa, orang benar itu tangannya rajin. Tidak ada tangan orang benar itu malas. Rajin membersihkan rumahnya, pekarangannya, melipat kali gandakan talenta, potensi ya di dalam dirinya. Bukan orang yang makan tidur. Orang yang makan tidur orang tidak suka. Ya. Kalau orang tua punya anak masih kecil, dia masih makan tidur. Tapi kalau sudah remaja, sudah mulai bikin nok di hati. Anak kok susah sekali dibangunin. Bangunnya cuma makan jam 10. Habis makan cuci piring nggak mau. Tidur meneh. Kalau enggak pergi bermain, jalan. Pulang tengah malam. Kalau sudah tua lagi, umur 25, lebih bikin orang tua susah hati. Gereja Tuhan harus kreatif. Anak-anak Tuhan mau diberkati, amin. Tangannya harus rajin. Amin. Supaya tidak miskin, tidak susah ya. Tetapi bisa menjadi saluran berkat. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Jadi saudara, anak-anak Tuhan yang rajin, tangannya rajin, tidak malas, dia bisa saudara menolong orang lain. Amin. Dikenal baik, dikenal saudara menabur yang baik. Jadi dalam kitab Galatia tadi kita saudara sudah belajar bahwa siapa yang menabur di dalam roh, dia akan menuai hidup yang kekal. Siapa yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Saudara ingat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Jadi di masa-masa yang sukar ini, teruslah tabur kebaikan, teruslah tabur kebenaran. Jadilah jemaat Tuhan yang menabur di dalam roh, dan jadilah jemaat Tuhan yang kreatif di dalam kehidupan setiap hari. Amin. Sehingga Tuhan memberkati hidup kita sepanjang bulan ini, bulan yang akan datang, dan bulan-bulan selanjutnya. Mari semua jemaat Tuhan yang diberkati, kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan.